Ya, selamat datang di channel kita Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke, yuk kita gas. Halo Sobat Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Ketemu lagi dengan kita ya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sangat-sangat baru ya. Bagi rekan-rekan Sipil Kevindra semuanya, mungkin ini judulnya masih baru, yaitu mortar busa sebagai timbunannya. Nanti dia berfungsi sebagai timbunan tanah ya. Dan mengingatkan kembali untuk rekan-rekan Sipil Kevindra semuanya untuk tidak bosan-bosannya untuk share, like, komen, dan ditunggu subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa kalau ada pertanyaannya bisa diklik, ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Yuk kita langsung saja ya. Ya, kita tadi membahas tentang mortar busa. Ini mortar busa adalah ilmu yang baru ya, termasuk ilmu yang baru ya. Ini kalau di pedomannya sendiri ini ada di Kementerian PUPR ya. Kemarin saya mendownload seperti ini. Mungkin bagi rekan-rekan Sipil Kevindra bisa di-download sendiri ya. Dengan judul Perencanaan Teknis Timbunan Material Ringan Mortar Busa untuk Konstruksi Jalan ya. Jadi ini memang dikhususkan untuk konstruksi jalan ya. Agak serak ya. Kita nih lihatin mortar busa ya. Kita lihat pengertian dan fungsinya. Mortar busa itu adalah optimasi penggunaan busa atau foam dengan mortar, pasir, semen, air berkekuatan tinggi sehingga ideal menjadi dasar atau perkerasan jalan pada tanah lunak yang dikembangkan oleh Pusjatan. Jadi ini dikembangkan oleh Pusjatan. Kalau yang belum tahu, Pusjatan adalah Pusat Jalan dan Jembatan ya. Ini dikembangkan oleh Pusjatan. Jadi dia yang membuatnya adalah dari Pusjatan ya, yaitu gabungan dari apa? Mortar. Kalau mortar, pasir, semen, air ditambah dengan busa ya, menjadi nanti berkekuatan tinggi ya, dan digunakan sebagai perkerasan jalan. Nah, material ringan mortar busa adalah material menyerupai beton tadi dari campuran tadi ya, pasir, semen, air, dan dicampur dengan busa atau foam agent ya, seperti itu. Intinya ya mortar dicampur dengan foam gitu ya, seperti itu ya. Nah, terus dia berfungsi sebagai pengganti timbunan tanah ya. Jadi dia ini nanti digunakan untuk timbunan tanah dengan densitas atau berat jenis ya 7-8 kN per meter kubik atau 700-800 kg per meter kubik ya. Kuat tekannya 800 kP atau 8 kg. Jadi kecil ya, memang dia beratnya juga ringan karena dikasih busa, dia ringan, dan strengnya juga kecil. Kenapa kecil ya? Karena mortarnya diisi dengan busa ya, dimana busa ini membentuk rongga-rongga. Kalau beton semakin banyak rongganya, otomatis ya strengnya makin kecil ya, dan berfungsi untuk konstruksi jalan ya. Oke, jadi intinya seperti itu. Mortar busa ya sebagai timbunan jalan. Terus dia adalah campuran dari tadi mortar plus busa atau foam agent ya. Oke, kita lanjutkan ya, segampang nih, pengertiannya sederhana, jangan dibuat rumit. Nah, ini ada keunggulan dan kegunaannya. Keunggulannya ada beberapa ya, di antaranya yaitu mengatasi stabilitas tanah. Jadi tanah yang susah distabilin ya, istilahnya tanah yang lunak dikasih ini cocok. Nah, cocok untuk tanah yang lunak, tidak perlu pemadatan ya, ini nggak perlu pemadatan, nggak perlu nanti digiles pakai mesin penggiles gitu ya. Nah, itu nggak perlu pemadatan. Jadi dia langsung dituang ya, langsung padat, tinggal sehari langsung kering ya, seperti itu. Dan juga nggak hancur, walaupun dia banyak rongganya tapi dia nggak hancur ya. Terus menghemat waktu dan biaya konstruksi jelas. Kalau pakai ini nggak perlu kita datangin, ini kan untuk timbunan ya, datangin tanah dari mana ya, jadi langsung dibuat, di batching, tuang. Nah, jadi menghemat waktu ya. Terus ramah lingkungan karena menggunakan lebih sedikit material konstruksi jelas, karena ramah lingkungan ya, karena mortar plus foam itu. Jadi nggak perlu nyari tanah-tanah yang banyak, pasir tuh nggak perlu seperti itu. Ini beberapa keunggulannya ya. Oke, kita lanjutkan, gaskan. Wah, ini spek mortar busa. Jadi di mortar busa itu sendiri, di dalam tadi ya, yang depan tadi
di PUPR disebutkan ya, ini bukan saya ngarang ya, ini dari PUPR ya. Bentar dulu. Nah, ini dia ada kuat tekan umur 14 hari ya. Jadi nanti kuat tekannya 14 hari untuk base ya. Untuk base-nya ya. Ini densitasnya, berat keringnya beton ya. Berarti ya 800 kg per meter kubik. Beratnya, kuat tekannya ini KPA ya, 2000 KPA, atau kalau jadi kilogram ya K20 ya. K20. Terus dia ada dua ya, ada yang kedua dia 14 hari juga, tapi dengan berat yang lebih ringan. Ya, 600 dia ini. Ini 0,6 kg kan, kalau jadikan kilogram per meter kubik ya 600 per meter kubik. Kuat tekannya 800 kPa atau 8. Jadi memang secara strength itu memang kecil ya. Dibuat dia namanya ringan, kecil juga ya. Seperti itu. Tapi ini tentunya sudah melalui penelitian ya, karena memang sudah dibakukan di PUPR dan itu memang sudah terbukti bisa ya, seperti itu. Karena dia lebih padat, berbeda dengan tanah tentunya yang mungkin kalau pemadatannya kurang bisa longsor. Dan biasanya digunakan ini ya, di operate ya. Nanti kita bisa lihat contohnya ya. Kalau yang sudah di operate kalau yang belum tahu itu di tanjakan ya, baik jembatan maupun flyover ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini komposisinya sederhana, gampang nih gimana ya, gampang. Ya memang gampang ya. Ini kita intinya buat semen, pasir, air diaduk-aduk, diubek-ubek jadi mortar gitu ya. Nah seperti itu, ini jadi mortar istilahnya. Jadi mortar ditambah dengan foam agent ya, foam agent. Nah ini foam agent dapatnya dari mana ya? Tinggal dicolek di aplikator admixer biasanya ada, atau mungkin kalau mau jual online ya cari online juga ada ya. Nah ini mortar plus foam agent ini dijadikan dengan namanya mortar busa tadi ya. Ini komposisinya sederhana, mortar tambah foam gitu aja, jadi mortar busa. Oke, kita lanjutkan bos. Nah ini ini contoh pembuatan foamnya seperti ini contoh ya, ini mengandung iklan. Ini contoh foamnya ya seperti ini foamnya ya, ini seperti admixer beton ya, bentuknya cairan, dia ditambah dengan air ya, diaduk dengan terus ini dicampur ya. Tapi ini ngadunya juga nggak asal ya, biasanya ada perbandingannya. Air 1 liter, ininya foamnya, balik ini foamnya 1 liter, airnya misalnya 20 atau 25 liter atau 30 ya, nanti dicoba-coba ya, seperti itu. Nah terus ini dicampur, lah ini nanti dimasukin ke sini, dia disedot terus ditekan dengan kompresor ya, dengan tekanan tertentu ya. Jadi ya harusnya ini juga coba-coba dulu ya, untuk menemukan formula yang tepat. Formula ya, emang harus di trial dulu ya, karena mungkin karakteristik ini dari tiap obat mungkin berbeda ya. Setelah itu kita coba nih dituang ya. Nah nanti jadinya kira-kira seperti ini ya. Ini yang putih ini foamnya ya. Foamnya seperti ini ya. Terus dituang ke mortarnya tadi. Nah setelah itu dicek selam dan berat jenis, baru dituang di lokasi ya. Nah ini untuk pembuatan foamnya biasa dilakukan di lapangan ya, bukan di batching di lapangan ya. Yuk kita lanjut. Nah ini contohnya yang lebih gampang lagi ya, proses pembuatan dan pengecorannya ya. Waduh, ini mengandung iklan lagi. Semen, pasir, air kan mortar. Nah ini dicampur di batching plan, masukin ke mixer. Nah ini sudah dalam bentuk mortar ya. Habis itu dibawa ke lokasi proyek. Ini contohnya ya. Nah di proyek ini yang di drum putih ini cairan foamnya ya. Ini dimana foam ini sudah plus air ya, dia dari air, foam sama airnya dicampur, diaduk di sini, masukin langsung ditembak dengan kompresor. Nah ini selang yang warna biru dinaikkan ya, seperti ini ya nanti jadinya. Nah setelah itu kan dicek ya, apakah dia berat jenisnya sudah sesuai, selamnya sudah sesuai. Nah kita dicek ya, ini contoh pengecek selamnya ya, ini bener ya, ini bukan gambar ini gambarnya bener ya, karena memang kita pernah mencoba ya. Ini contohnya selamnya seperti ini. Dan ini kalau kemarin tuh dia selamnya pakai ini dia pakai apa itu, peralon ya, peralon yang 10 diameter 10 cm ya. Nah, nanti diukur selamnya berapa,
Terus dicek juga untuk ini berat jenisnya ya, berat jenisnya ditimbang. Nah, kalau selama sudah sesuai berat jenis ini untuk mengetahui berat jenis basahnya ya, perkiraannya ya. Kalau ini misalnya sudah belum sesuai, masih kurang misalnya, berarti formnya ditambah lagi ya, seperti itu. Ya, ini formnya juga dituangnya di di lapangan. Karena kenapa dituang di lapangan ya, karena form ini kalau diaduk secara terus-menerus lama-lamaan juga dia akan pecah ya, itunya. Gelembung udaranya pecah kan, otomatis nanti akan kesulitan ya untuk mencari berat jenis beton yang kita cari ya. Jadi langsung diaduk di sini, ketemu langsung dituang. Ini setelah ditimbang sesuai langsung dituang lokasi ya. Ini seperti ini ya. Ini contohnya. Nah, ini untuk penuaan sendiri juga tidak langsung, ini untuk oprit ya, ini untuk oprit misalnya. Ini tidak langsung di fullin, maksudnya ini tingginya misalnya 3 meter, tidak langsung full sampai atas. Jadi dia perlapis ya, ini dalam satu hari misalnya 30 cm dari ujung sana ke sini 30 cm. Ya, besok setelah kering dilanjutkan lagi seperti itu sampai nanti ketinggian yang ditentukannya. Nah, ini seperti ini contohnya ini ya. Ini kebetulan kita juga pernah ngecor juga kan ya, seperti ini kan. Ini seperti ini. Nah, ini contoh-contoh proyeknya. Nah, ini contoh proyeknya ya. Ini proyek percontohannya ya dari Pusjatan. Ini yang Frantapani di Bandung. Nah, ini seperti ini. Nah, ini juga kebetulan flyover Supratman di Bandung juga. Nah, ini dia dipasang di sini. Nah, ini pas jalan naik ke atas ini yang oprit itu yang dari peralihan ya, dari sini menuju ke jembatan itu biasanya dikasih foam agent seperti itu ya. Nah, terus ini contohnya flyover Purwosari Solo yang tadi. Terus ada nih flyover di Pontolowan Palu ya. Jadi memang sudah lazim digunakan ya. Sekarang mungkin bagi rekan-rekan semua ini termasuk ilmu baru ya, seperti itu ya. Ini khusus biasanya untuk flyover sama jembatan ya. Kalau di gedung ya sementara ini belum pernah ya. Oke, sudah belum ya. Ini kira-kira contoh seperti ini ya. Ini diambil dari buku PUPR tadi ya. Ini contohnya ya. Ini contoh ya, contoh. Namanya juga judulnya contoh potongan melintang ya. Nah, itu yang mortar busa itu tadi yang di mana? Nah, ini yang 800 KPA ya. Ini yang 800. Nah, baru di atasnya yang 2000 KPA atau ini ya, yang 2000 KPA. Jadi seperti ini, nanti seperti ini, kira-kira seperti ini di opritnya ya, seperti itu. Oke, nah, bagi rekan-rekan semua mungkin kalau ada pertanyaan ya, kalau bisa saya jawab, kalau tidak ya anggap itu saya PR lah ya. Mungkin bagi rekan-rekan lain kalau ada pengalaman pernah ngecor mortar busa bisa ditambahkan ya, biar lebih lengkap lagi. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya. Oke, terima kasih.